Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian tetap sehat dan pastinya tetap semangat. Ibu mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua ya. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang kematian adalah keuntungan dalam bacaan Alkitab Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, ini bacaan Alkitab hari ini, dan sebelum kita mulai pelajaran, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa, kami mau belajar. Tuhan berkati kami dan ajar kami supaya kami memahami apapun yang kami pelajari hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Kuatkan dan hiburkanlah mereka dengan kasih-Mu. Amin. Nah, yang pertama yang harus kita bahas adalah kita langsung ke pelajaran halaman 64 cetak. Nomor 1 yaitu mengapa harus mati. Yang pertama-tama, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata mati? Nah, mati adalah tak bernyawa, tidak bernapas lagi, tidak hidup. Sedangkan lawan kata dari mati adalah hidup. Dan peristiwa kematian tidak pernah membuat orang tertawa terbahak-bahak, tetapi ia akan menangis karena mengalami duka cita yang mendalam. Silahkan simak cerita berikut ini. Pagi ini, Dinda bangun dan bersiap seperti biasa. Setelah berpamitan kepada ayah dan ibu, Dinda berangkat ke sekolah. Bertemu dengan teman, belajar bersama, bercanda, dan bercengkrama. Terasa sangat menyenangkan di sekolah. Bel tanda masuk ke kelas berbunyi. Pak guru memasuki kelas dan hendak memulai pelajaran. Tiba-tiba, seorang ibu guru mengetuk pintu kelas dan mohon izin kepada Pak guru untuk memanggil Dinda. Dinda mengikuti langkah ibu guru dan bertanya-tanya. Dalam hatinya, ada apa? Di sisi meja piket seorang wanita parubaya berdiri. Dia tetangga rumah Dinda. Ayahmu kecelakaan dan nyawanya tidak tertolong, jelas wanita itu. Seperti ditampar, Dinda terhuyung kaget. Mengapa harus mati? Mengapa ada kematian? Kematian memisahkan kita dari orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan dunia. Dan kematian selalu membawa kesedihan yang mendalam. Ada orang yang meninggal karena usia lanjut, tetapi ada yang masih kuat secara fisik, ada juga yang meninggal di usia muda, remaja, anak-anak, bahkan masih bayi. Ada yang meninggal pada saat sakit, ada juga yang meninggal dalam keadaan sehat. Tidak ada yang tahu kapan ia akan mati, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup bahagia bersama. Mereka menikmati indahnya Taman Eden, tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus berjerih lelah untuk mendapat makanan, dan manusia akan kembali ke asalnya yaitu debu. Alkitab mengatakan kematian ada karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mati, alam maut adalah upah dosa. Roma 6 ayat 23. Dengan kematian, manusia menghadap Allah, Sang Penciptanya. Pada saat itu, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup. Mati adalah keuntungan. Banyak orang takut mati. Apakah kamu juga takut mati? Semua orang pasti mati. Lalu kemana perginya orang yang sudah mati? Apakah tinggal dalam tanah tempat ia dikuburkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting kalian pelajari. Banyak orang takut mati karena tidak tahu apa yang dialami orang yang sudah mati. Kehidupan adalah pemberian Allah. Manusia harus menghargai kehidupan itu. Setiap orang menjalani hidup dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bekerja keras mencari uang, berbakti melayani orang lain secara sosial, setia mengajar sebagai guru, belajar seperti siswa, mengabdi pada masyarakat sebagai dokter. Ada juga yang tidak mau bekerja dan hanya meminta-minta. Semua itu cara hidup yang dipilih sendiri. Yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Menurut pendapatmu,
Kematian itu merugikan atau menguntungkan? Banyak orang merasa putus asa ketika orang yang dicintai meninggal dunia. Tetapi Paulus berkata berbeda, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Apa artinya? Bukankah kematian selalu membawa duka cita? Apa untungnya mengalami duka cita? Banyak orang yang sedih, bahkan merasa Tuhan tidak sayang lagi. Benarkah demikian? Jawabannya adalah tadi, hidup adalah Kristus. Artinya hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus. Mati adalah keuntungan, artinya kematian tidak merugikan karena ada mahkota yang akan dihadiahkan Kristus. Jadi hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama dengan Kristus. Selama masih hidup, hidupnya mengasihi Kristus, dan kalau mati pun akan kembali kepada Kristus. Hidup di surga bersama Kristus. Itulah yang dimaksudkan Paulus bahwa mati adalah keuntungan. Jadi baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati, sama-sama hidup dengan Kristus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kematian adalah keuntungan. Yang pertama tadi mengapa harus mati, dan yang kedua mati adalah keuntungan. Sampai berjumpa, tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.